Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai video kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Stikes Muhammadiyah Cirebon, dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 3. Saya Aisyah, NIM saya 211030304, dan rekan saya. Dan saya Rina Triwahyuni dengan NIM 211003024. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang pijat perineum. Apa itu pijat perineum dan bagaimana cara untuk melakukan pijat perineum itu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mulai menjelaskan mengenai pijat perineum itu. Nah, pijat perineum itu apa sih dan bagaimana cara melakukan pijat perineum? Di sini kita akan bahas ya. Nah, pijat perineum adalah pijat yang dilakukan pada area perineum. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu di mana sih perineum itu. Mungkin ada yang udah tahu tapi nggak tahu nih bagian mana sih gitu. Nah, jadi perineum ini adalah antara vagina dan anus. Nah, ini kita udah bikin pantongnya mungkin kurang ini, nanti kalian bayangin aja ini vagina kalian dan ini anus. Nah, jadi ada sekat antara vagina dan anus ini namanya perineum ya teman-teman. Jadi di antara vagina dan anus ini namanya perineum. Nah, biasanya pada saat persalinan ini bisa terjadi robekan. Nah, maka dari itu kita bisa melakukan pijat perineum. Selain kita bisa melakukan senam hamil, pada saat hamil kita juga bisa melakukan pijat perineum. Nah, manfaat pijat perineum ini adalah membantu pada saat persalinan. Jadi pada saat persalinan ini bisa membantu jalan lahir kita itu lebih elastis, lebih lentur ya, jadi tidak kaku gitu. Dan juga sudah terbukti bisa mengurangi rasa nyeri pada saat persalinan gitu. Jadi kapan sih bisa dilakukan pijat perineum ini? Pijat perineum ini bisa dilakukan di akhir trimester pada masa kehamilan atau pada saat 34 minggu ke atas. Nah, itu bisa dilakukan pijat perineum. Pijat perineum ini juga sangat mudah sekali ya teman-teman dilakuin. Bisa dilakukan oleh diri kita sendiri atau maksudnya ibu hamil gitu, atau dengan pasangan atau dengan orang lain. Tapi lebih ampuh itu bisa dilakukan oleh suami ya, oleh pasangan kita masing-masing. Jadi suami kita bisa membantu melakukan pijat perineum. Dan untuk waktunya ini juga bisa dilakukan kapan aja loh teman-teman, seluang waktu kalian. Tapi lebih enak sih dari pagi hari atau sore hari ketika mandi atau setelah mandi. Nah, itu juga kita melakukannya cuma sebentar, kurang lebih 5 menit, dan frekuensinya dalam seminggu kita bisa melakukannya 3-4 kali gitu teman-teman. Jadi, tapi di sini ada yang perlu kalian perhatikan nih. Ada 3 ibu hamil, yang kondisi ibu hamil gitu ya, yang tidak bisa dilakukan pijat perineum. Nah, yang pertama itu ada ibu hamil yang mengalami perdarahan vagina. Yang kedua itu ada ibu hamil yang mengalami herpes di organ intimnya. Dan yang ketiga ada ibu hamil yang memiliki luka di daerah vagina dan perineum. Jadi itu tidak bisa dilakukan pemijatan ya teman-teman. Baik, bunda-bunda, maaf ya sebelumnya kami memanggil teman-teman saya yang rasa kurang sopan, jadi bunda-bunda aja ya. Bunda di rumah kita akan memberitahu mengenai bagaimana cara melakukan pijat perineum itu. Di sini yang harus kalian perhatikan atau kalian persiapkan itu ada sarung tangan. Kalau misalkan nggak ada sarung tangan boleh, nggak apa-apa. Tapi tangan kalian harus, tangan bunda-bunda di rumah atau suami yang pijat ya, harus bersih, harus mencuci tangan dengan baik dan benar. Selanjutnya kalian harus siapkan ini minyak pijat atau pelumas, apapun yang penting tidak bisa membuat iritasi area kewanitaan atau area intim ya. Nah, seperti yang pertama ini apa Mbak Linda? Step yang pertama ini kita menggunakan jari, bisa menggunakan jari 2. Kalau tangannya kecil bisa menggunakan jari 2. Lalu Bapak nanti menggunakan
menggunakan jari pemijatannya dari atas sampai ke bawah. Tarik nafas ibunya. Setelah itu ibu bapak memberikan sugesti positif ya Pak. Dengan sebanyak 15 sampai 20 kali. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke step yang ketiga. Nah cara step yang ketiga ini dengan cara kita masukin jari telunjuk kita, masukin perlahan sampai setengah ruas jari. Jangan lupa kita minta izin dulu terlebih dahulu ke ibu agar ibu tidak merasakan kesakitan. Nah si pemijat akan masuk, suami atau orang lain ya, masuk secara perlahan ke vagina, lalu akan tarik ke arah jam 6 ke bawah. Setelah itu lepaskan, kita akan tarik ke arah jam 7 secara perlahan ya, lalu lepaskan, lalu kita akan tarik ke arah jam 5, lalu lepaskan. Nah ini ibu sambil mengatur nafasnya sampai 3 kali siklus pernapasan. ya, jadi Biar rileks. gitu. Nah selanjutnya adalah step yang keempat, itu dengan cara kita memasukkan jari telunjuk juga, lalu kita akan tarik ke bawah sampai masuk itu setengah ruas jari, lalu kita tempelkan jari jempol, nah sampai menyatu seperti itu, lalu kita akan pijat sampai membentuk huruf U. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin segitu ya yang bisa kami sampaikan. Kalau misalkan ada kekurangan, kalian dapat referensi dari lain yang mungkin kurang dari kami. Kami mohon maaf juga, boleh kalian komen aja dan berikan masukan kepada kami. Mungkin segini video yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang nonton ataupun siapapun yang nonton bisa bermanfaat. Juga sekian videonya dari kami. Alhamdulillahirobbilalamin.